Halo teman-teman, welcome. Kenalin aku Nanda, seorang tech enthusiast. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat buat yang menjalani ibadah puasa. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang cara jadi programmer di tahun 2025 ini. Tapi disclaimer dulu, ini versi aku, mungkin bisa jadi berbeda di setiap orang. Tapi mungkin dari yang aku sampaikan nantinya bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk mulai belajar programming atau ingin menjadi programmer di tahun 2025 ini. Nah, mungkin aku bakal berfokus gimana caranya dan teknologi apa aja yang mungkin lagi berkembang di industri. Jadi kalau dulu di industri teknologi khususnya di Indonesia, ya mungkin aku bakal bicara dari perspektif di teknologi Indonesianya. Nah, jadi kalau dulu itu kan banyaknya adalah bangun project atau bangun aplikasi, website segala macam, itu kan bangun dari awal gitu atau build from scratch. Nah, itu dulu teman-teman. Sekarang itu eranya udah berubah menurut aku ya. Kalau dulu itu lebih banyaknya kita buat dari awal, dari scratch gitu, dari nol, dari MVP. Nah, kalau sekarang itu banyaknya lebih ke maintenance gitu. Jadi project existing yang udah ada itu di maintenance, dirawat seperti itu. Jadi mungkin kalau ada perspektif yang menyatakan programmer dulu dibanding sekarang lebih banyak dicari pada zaman dulu gitu, pada waktu itu. Kalau sekarang itu programmer uh, agak sedikit menurun lah gitu permintaannya. Kalau menurut aku sendiri itu ada benarnya di satu sisi, tapi di satu sisi lain juga itu bisa dibilang kurang benar gitu. Nah, aku bakal bahas kenapa itu bisa dibilang benar gitu. Nah, benarnya dalam arti di sini adalah memang kebutuhan dari sisi programmernya itu tidak terlalu masif ya, tidak terlalu masif untuk build aplikasi atau build project itu dari scratch atau dari nol. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya masih banyak dibutuhin programmer, tapi untuk maintenance gitu, untuk merawat lagi project-project existing atau aplikasi existing yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dari situ mungkin teman-teman pada bingung nih bagi yang baru mulai belajar programming atau belajar pemrograman, aku harus mulai dari mana gitu kan? Aku harus belajar yang mana? Nah, aku bakal sedikit kasih insight aku ya terkait dari teknologi apa aja yang mungkin teman-teman bisa coba pelajari setelah ini gitu. Nah, mungkin aku bakal bahas dulu dari sisi bahasa pemrogramannya gitu kan. Bahasa pemrograman banyak nih ya, harus belajar yang mana dulu. Nah, mungkin aku bisa kasih rekomendasi di sini. Nah, menurut aku, yang pertama, kalau kita bicara bahasa pemrograman ya, sebenarnya kan banyak banget ya. Mana nih yang harus kita coba pelajari dulu gitu untuk langkah awalnya. Nah, mungkin yang pertama, menurut aku, kita bisa mulai dari belajar Java. Nah, kenapa Java? Karena kalau yang aku lihat sekarang, trennya di industri itu, khususnya di enterprise, ya di company-company yang besar, itu Java masih jadi pilihan yang banyak gitu, yang diminati gitu. Kemudian selain Java, ada C Sharp. Nah, C Sharp ini juga masih banyak digunain ya, khususnya di enterprise ya, di perusahaan-perusahaan besar itu masih digunain. Nanti ini ada korelasinya sama framework yang bakal aku sampaikan juga setelah ini. Nah, selain C Sharp ya, yaitu PHP. Nah, PHP ini bisa digunain untuk pengerjaan project skala kecil ke skala menengah gitu. Jadi UMKM ya ataupun startup-startup yang kecil ke menengah itu banyak yang masih gunain PHP. Ya karena memang PHP selain mudah digunakan juga ada framework yang bisa ngebantu ya, nanti aku bakal jelasin setelah ini. Ada framework yang bisa ngebantu untuk ngebuat project full stack ya dengan mudah gitu dan cepat. Nah, selanjutnya selain PHP itu ada JavaScript ya atau JS. Nah, ini pasti teman-teman juga udah nggak asing lagi sama JavaScript atau ya bahasa pemrograman sejuta umat lah bisa kita bilang. Karena ya kalau sekarang untuk aplikasi website ya itu hampir mostly ya aku bisa bilang itu gunain JavaScript gitu. Nah, jadi nggak ada apa ya, menurut aku nggak ada alasan lagi kenapa kita nggak harus belajar JavaScript. Karena hampir semua website di internet ya itu gunain JavaScript. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting itu ada TypeScript. Akhir-akhir ini menurut aku memang lagi banyak
banget digunain. Ya memang ya mirip-mirip dengan JavaScript sih sebenarnya. Nah, ini mungkin bahasa pemrograman yang bisa aku kasih rekomendasi, mungkin teman-teman kalau mau mulai belajar. Untuk pilihannya teman-teman tinggal tentuin sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau nantinya berkecimpung atau mau mulai karir di enterprise ya atau di corporate, mungkin aku bisa saranin coba belajar Java ya, C# ya, eee, JavaScript, TypeScript, nah itu boleh. Tapi kalau mungkin teman-teman arahnya mau ke startup yang kecil ke menengah ya, yang mungkin pengerjaan projeknya memang push waktu yang cepat gitu ya, mungkin bisa coba belajar PHP. Nah, ini untuk bahasa pemrogramannya. Lalu untuk framework-nya apa aja gitu ya. Mungkin aku bisa bagi dulu dari back-end-nya. Nah, untuk framework back-end, sebenarnya ada beberapa sih yang aku bisa kasih saran buat teman-teman yang baru mulai untuk belajar pemrograman atau ingin jadi programmer gitu. Nah, yang pertama itu adalah framework Spring Boot namanya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu framework Spring Boot itu apa, ya jadi framework Spring Boot itu adalah framework backend yang base-nya itu adalah Java gitu. Nah, jadi ini banyak banget dipakai di industri seperti fintech, banking, enterprise besar itu biasanya pakai Spring Boot untuk framework backend-nya. Nah, base-nya itu bahasa pemrograman Java. Nah, selain itu, framework yang bisa aku saranin yaitu ASP.NET. Nah, kenapa ASP.NET? Jujur aku sendiri kerja itu pakai framework ASP.NET. Jadi memang di perusahaan-perusahaan besar ya atau skala-skala besar enterprise itu memang gunain framework ini gitu. Dan kalau teman-teman belum tahu, framework ini itu milik Microsoft gitu. Jadi dikembangin sama Microsoft. Lalu mungkin kalau untuk backend yang lain, kalau untuk skala kecil ke menengah itu bisa pakai Laravel. Nah, ini dari si PHP-nya itu. Kalau untuk enterprise mungkin bisa pakai Spring Boot atau belajar Spring Boot, ASP.NET. Kalau untuk yang menengah, kecil ke menengah itu bisa pakai Laravel. Dan satu lagi itu ada yang namanya Express, ya Express.js. Nah, mungkin teman-teman boleh coba untuk mulai pelajari si Express.js ini. Nah, si Express ini basisnya itu JavaScript. Jadi kalau teman-teman yang mungkin merasa ingin jadi full stack JavaScript, ya bisa nih coba untuk belajar backend-nya itu JavaScript. Tapi kalau mungkin teman-teman mau jadi full stack-nya PHP, ya coba pelajari Laravel. Setelah itu, aku bakal bahas dari sisi front end. Nah, dari sisi front end, yang pertama mungkin khususnya untuk Laravel itu aku bisa kasih saran pakai Inertia ya, Inertia. Jadi Inertia ini basisnya sebenarnya JavaScript, tapi dia memang banyak digunain kalau misalnya teman-teman pakai framework Laravel itu gunainnya Inertia. Nah, selain Inertia ada React ya. Nah, React ini populer banget ya, populer banget karena memang bagus menurut aku ya, React. Banyak digunain juga di enterprise ya. Dia biasanya kalau misalnya back-end-nya ASP.NET, bisa aja nanti front end-nya dia pakai React. Nah, itu. Mungkin itu sih framework yang bisa aku share untuk front end ya. Kalau untuk skala kecil ke menengah, itu bisa pakai Inertia. Kalau misalnya mau yang skala besar ya, aplikasi skala besar itu bisa pakai React. Oh, mungkin satu lagi aku bisa kasih rekomendasi yaitu Next.js ya. Next.js ini juga nggak kalah populer sebenarnya ya. Mungkin untuk project-project skala startup itu bisa gunain Next.js ya. Atau project-project skala kecil ke menengah. Nah, biasanya butuh waktu cepat. Nah, itu bisa gunain Next.js karena proses integrasinya ya itu cukup cepat lah di Next.js. Nah, itu untuk sisi front end-nya. Last but not least, ada yang penting juga kalau teman-teman mau jadi programmer ya di 2025, untuk coba pahami yang namanya itu CSS framework ya. CSS framework. Nah, CSS framework ini framework untuk styling ya, untuk front end. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai atau projectnya itu nggak pakai front end seperti Inertia, React, Next, nah itu bisa aja langsung full stack ya. Jadi dari framework backend-nya ini dikombinasikan ke CSS framework-nya langsung. Misalnya ada Bootstrap ya, ada Bootstrap dan satu lagi itu ada ya Tailwind. Nah, jadi bisa aja mungkin project teman-teman itu
Laravel nih, ya Laravel, terus mau langsung full stack aja tuh dari Laravel, nggak pakai framework front end kayak Inertia atau React atau apapun itu, langsung aja ya. Jadi pakai CSS framework, yaitu misalnya pakai Tailwind. Nah, kenapa Tailwind? Ya karena sekarang kalau teman-teman belajar Laravel Breeze ya itu kan dia langsung ke Tailwind untuk CSS framework-nya, untuk styling front end-nya itu pakai Tailwind. Jadi kita nggak mikirin lagi nih framework front end-nya itu sendiri kayak misalnya React, Next, atau Inertia gitu. Jadi routing-nya segala macam, datanya itu langsung di Laravel-nya itu sendiri di back end. Terus untuk tampilannya, untuk styling-nya itu diproses langsung di Tailwind-nya gitu, atau menggunakan Tailwind gitu. Nah, mungkin itu sih rekomendasi yang bisa aku kasih ke teman-teman kalau ingin mulai jadi programmer di 2025. At least teman-teman udah tahu nih apa-apa aja bahasa pemrogramannya, framework back-end, framework front-end, CSS framework yang harus teman-teman mulai pelajari. Nah, terkait apa yang teman-teman pilih, mau fokus di back-end kah, mau fokus di front-end kah, atau mau full stack kah, itu balik lagi ke teman-teman. Tapi coba teman-teman untuk punya tujuan gitu, atau teman-teman setidaknya punya punya arah gitu, mau kemana setelah ini gitu, mau fokus di back end kah, front end kah, atau full stack seperti yang aku bilang tadi. Nah, kalau udah ketahuan mau yang mana, nah barulah teman-teman enak nih mau milih bahasa pemrograman atau framework yang mau diperdalam gitu. Karena kan ini banyak banget nih, nggak mungkin nih kayak kita harus fasih di semua framework-nya yang ada gitu. At least kita tahu framework apa aja, dan mungkin kita tahu nih dasar-dasarnya apa aja yang harus kita pelajari. Balik lagi, kalau kita udah tahu bahasa pemrogramannya, kita udah tahu framework-nya, tapi kalau kita nggak belajar dengan konsisten, dengan gigih, ya sama aja, nggak bisa gitu. Jadi, pengetahuan yang ada itu harus dibarengi atau diselaraskan dengan konsistensi teman-teman dan kemampuan atau kemauan ingin belajar sungguh-sungguh dari teman-teman itu sendiri. Ya, intinya sih konsistensi dan jangan mudah untuk menyerah. So, itu aja teman-teman video yang bisa aku buat ya, ataupun rekomendasi bahasa pemrograman, framework ya, yang bisa aku sharing ke teman-teman dari pengalaman yang aku tahu. Kalau mungkin ada yang berbeda pendapat, teman-teman boleh silakan komen di bawah aja, kita bisa diskusi di sana. Atau mungkin teman-teman memiliki pembahasan berbeda ya, mungkin teman-teman boleh kasih saran aku ya, silakan komentar aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan komen, share juga. Dan terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.